Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita beranggapan bahwa permasalahan agama ini adalah melulu tentang bagaimana untuk bisa melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah digariskan. Kadang kita juga lupa bahwa agama ini bisa dibawa kemana-mana. Ya dibawa ke ranah olahraga, bisa dibawa ke ranah politik, bisa dibawa ke ranah budaya, ke ranah sosial. Artinya, kalau kita berpolitik ya berpolitiklah tapi yang beragama. Jangan beragama untuk kepentingan politik, tapi berpolitiklah untuk kepentingan agama. Lebih pas lagi adalah bahwa kita berbudaya adalah cari budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Atau menggunakan agama untuk optimalisasi budaya. Artinya budaya yang dianut itu juga tidak mengandung resiko. Bagaimana resiko itu bertentangan dengan syar'i, bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan Al-Quran, Sunnah, ulama, ijma, qiyas, dan yang lain. Sehingga prosedurnya mengapa di dalam konten-konten kami sering juga membahas tentang bagaimana tentang agama, bagaimana tentang budaya, bagaimana tentang olahraga. Karena apa? Pada hakikatnya di dalam olahraga pun itu juga harus menganut asas tentang agama. Orang yang beragama atau berolahraga atau berbudaya itu masing-masing harus juga menganut agama. Terlepas mana yang diseleksi oleh pelatih, misalnya di olahraga atau dalam budaya, siapa yang harus menjadi pelaku budaya, setidaknya pelaku budaya, pelaku olahraga itu juga orang-orang yang mengerti tentang agama. Supaya bisa mengerti, oh ini kalau saya melakukan ini misalnya di olahraga, kalau saya korupsi di dana olahraga, itu juga pertentangan dengan agama. Kalau saya korupsi memihak misalnya tim ini atau tim yang lain, itu juga bertentangan dengan asas keadilan. Nah, ketika orang tidak adil, itu juga melanggar agama. Tentu saja ini harus dipengertikan juga bahwa memang agama ini bisa masuk ke ranah macam-macam, ke ranah yang beragam, tidak hanya ranah agama saja, sesuai dengan proporsi masing-masing. Polanya tentu ketika misalnya ada informasi bahwa tanggal 24 Februari ke depan sudah akan dibentuk tentang Danantara. Bagaimana penghimpunan Danantara ini, badan investasi tentang dana yang mengaktifkan dana investasi, daya beli masyarakat, dan bagaimana masyarakat mengkondisikan untuk kepentingan masa depan, bahwa negara tidak hanya bergantung pada BUMN saja, tetapi juga ada badan investasi baru yang juga diselamatkan atau diawasi oleh OJK. Ini juga membuktikan bahwa negara punya inovasi yang baru. Selain itu, 2 hari berselang atau tanggal 26 akan juga dibentuk bank emas. Sering kalau bank yang untuk menyimpan uang kita sudah banyak. Tetapi untuk bank emas ini baru didirikan di zaman pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentu ini juga memberikan sebuah kabar yang sangat positif. Karena keperpihakan terhadap masyarakat, keperpihakan terhadap rakyat, dan keperpihakan terhadap negara itu bisa dilakukan. Artinya orang yang mempunyai emas yang mungkin 2 ton, 3 ton, atau triliunan ton, itu bisa disimpan di dalam negeri. Tidak disimpan
di luar negeri saja. Bahkan efek positif dari itu semua, tentu badan amil zakat bisa menentukan mana nisab emas yang harus dikondisikan. Kalau emas ini terawasi secara kelembagaan, artinya orang yang mempunyai nisab untuk membayar zakat, oh ini zakat emas sudah sesuai nisab apa belum? Nah itu bisa diketahui dengan kepemilikannya. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang berpihak kepada masyarakat. Dan tentu yang paling penting lagi adalah kalau sudah diciptakan pertumbuhan ekonomi, sarana untuk membuka kondisi bagaimana masyarakat kita tentu nanti akan terhitung. Bagaimana masyarakat yang punya berkemampuan atau yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan emas di bank, tentu saja ini juga membuktikan bahwa daya beli masyarakat atau masyarakat kita yang sudah mempunyai harta emas dengan relatif yang banyak itu sudah bisa dihitung. Tidak hanya sekedar orang menghitung di Antam atau aneka tambang, tetapi tentu saja orang juga berpikir tentang bagaimana berinvestasi jangka panjang. Dan yang paling penting lagi, ketika kemarin ada informasi bahwa harga emas turun, itu juga akan bisa dikendalikan oleh negara. Ini tentu saja memberikan perhatian kepada kita. Itulah sebabnya mengapa dalam konten-konten saya, ketika ada sesuatu yang aneh, ketika ada sesuatu yang sifatnya tebang pilih, baik dalam olahraga, baik dalam pemerintahan, baik dalam kondisi apapun, budaya misalnya, kita juga sikapi. Tujuannya apa? Untuk juga sekedar memberikan informasi bahwa ternyata ada loh hal-hal yang sifatnya real di masyarakat yang juga peduli tentang hal-hal yang demikian. Ini tentu saja juga membuka pemikiran-pemikiran kita ke depan. Bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga berlaku untuk anak cucu kita ke depan. Kita tidak hanya mempersiapkan hidup kita, tetapi juga mempersiapkan untuk anak cucu kita. Kadang pendiri-pendiri negara kita sudah ikhlas untuk merebut kemerdekaan, untuk membangun negara ini, untuk mengisi kemerdekaan. Sementara kita tugasnya sebenarnya hanya mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Maka diperlukan orang-orang yang cerdas, diperlukan orang-orang yang pintar, diperlukan orang-orang yang teliti. Maka untuk menghindari seperti ini, menghindari ketidakcerdasan masyarakat, maka ada namanya Badan Gizi Nasional. Dibentuk Badan Gizi yang salah satunya adalah untuk memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah. Bagaimana supaya tidak stunting. Bahkan Muslimat, Fatayat, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memberikan hal yang sama. Memberikan fasilitas-fasilitas kepada siswanya untuk bisa membantu pemerintah untuk melaksanakan hal ini. Bahkan barangkali mungkin di sektor non-muslim. Tapi kalau yang faktor ini saya tidak bisa menyampaikan. Tapi setidaknya organisasi kemasyarakatan muslim itu sudah juga membantu dalam melaksanakan ini. Melaksanakan makan bergizi gratis. Tujuannya apa? Supaya masyarakat bisa cerdas. Supaya kalau masyarakatnya cerdas, anak-anaknya cerdas, tidak mudah tertipu oleh bangsa lain. Misalnya, kalau kita ketahui bahwa ada informasi yang menjelaskan bahwa bendera merah putih ini adalah bendera yang sesungguhnya diberikan oleh orang-orang tertentu yang bukan asli Indonesia. Bahwa Pak Karno sebelum memutuskan untuk mendapatkan merah putih sebagai bendera Indonesia, sebagai warna bendera Indonesia, itu berkonsultasi kepada oknum tertentu atau orang tertentu. Maka kita juga harus cerdas meneliti apakah benar model seperti itu. Apakah bangsa kita tidak bisa berikhtiar sendiri sampai
Bendera merah putih saja harus konsultasi kepada bukan orang asli, orang Indonesia. Rekam jejak mereka seperti apa? Nah, tentu saja ini harus kita ketahui. Nah, kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak mengetahui sejarah, maka arkeolog, ilmu tentang kesejarahan itu juga penting. Arkeologi itu penting. Virologi itu juga penting. Ginekologi juga penting. Ilmu untuk mengetahui bahwa negara kita ini bukan negara-negara yang asal manut saja. Tapi perjuangan ulama-ulama Nusantara sangat luar biasa untuk mempertahankan kemerdekaan dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu saja kalau kita ketahui bahwa untuk mendirikan NKRI ini tidak murah, tidak mudah, dan banyak pengorbanan. Kita jangan meremehkan ulama Nusantara. Dulu simbah-simbah kiai kita, guru-guru kita, berjuang tanpa pamrih untuk negara ini. Tapi jangan kemudian diakuisisi, apa bahasanya ya, dirampas, seakan-akan yang bekerja adalah oknum dari mereka, bukan dari kita. Inilah maka perlu ada sebuah kecerdasan, perlu adanya ketegasan, perlu ada sebuah kepintaran untuk memahami. Tidak hanya sekadar kalau kita jadi pemimpin atau jadi pimpinan, jadilah pemimpin yang punya prinsip. Prinsip jelas, tidak mengadu domba, divide et impera kepada sesama warganya. Bagaimana kalau, apakah ada seperti itu? Sangat ada. Kalau kita memahami sejarah bahwa orang-orang yang disuruh oleh Belanda yang bukan dari Indonesia, itu disuruhnya adalah untuk memecah belah kiai, memecah belah umat. Utsman bin Yahya itu diminta Belanda untuk memecah belah masyarakat. Akhirnya apa? Ya semua ulama tidak rukun, tidak akur. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Mohon maaf saya khilaf menyebut nama. Tetapi pada dasarnya memang kita harus tahu sejarah. Kalau Bung Karno ngendika jas merah, jangan melupakan sejarah. Tentu juga kita semua memahami itu. Bahwa sejarah memang sangat penting. Jangan sampai sahabikul imam kita jelas-jelas sudah berjuang, tapi ternyata perjuangan kita diakui oleh orang lain. Ulama-ulama kita diklaim sebagai golongan mereka. Ini tentu sesuatu yang tidak menguntungkan. Nah nantinya, kalau kita hanya manut-manut saja, nanti lama-lama kita tidak punya apa-apa. Lah gimana? Negara kita sejarahnya sudah berbeda. Loh, dulu saya menerima sejarah, namanya ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSBB. Pada saat saya SD dulu, loh negara ini kok kayak gini? Loh ternyata ada terbitan sejarah baru kok berbeda. Oh ini sejarah NU. Dulu begini loh, ternyata kok berbeda. Ada versi sejarah yang baru. Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang berbeda yang harus kita sikapi sama-sama. Inilah yang tentu saja mendorong kita. Mengapa umat Islam ini harus pintar. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini tentu saja supaya kita juga pintar, supaya kita juga memahami dan mengerti apa yang harus kita lakukan, supaya tidak hanya sekedar mementingkan kepentingan kita, tetapi juga harus mementingkan kepentingan negara atau skup yang lebih besar. Jangan sampai misalnya saya memimpin sebuah jamaah, saya hanya mementingkan jamaah saya saja. Tetapi kita harus mendidik diri kita sendiri untuk melangkah, untuk bersikap, untuk bisa mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Inilah sehingga tentunya kita memberikan sesuatu kondisi agama dalam berbagai bidang. Kalau di olahraga misalnya ada kecurangan, wasit,
Oh, di Liga 2, di Liga 3, di Liga 4 ada kecurangan. Ya kita harus sikapi bahwa itu kecurangan. Dan agama tidak memperbolehkan. Tidak berarti misalnya, wah ini kok olahraga kok di... Iya memang harus begitu. Mengapa? Karena Sulaiman Al-Fahim yang punya Manchester City, itu karena mereka bisa mengakuisisi Manchester City sehingga dia bisa mendirikan masjid di sana. Bagaimana Muhammad Salah yang di Liverpool, berapa ribu muslim atau berapa ribu orang saja yang bersahadat karena ada Muhammad Salah. Kalau Anda mengenal Zinedine Zidane, berapa ribu muslim yang sudah disahadatkan oleh Zinedine Zidane. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kita, bahwa nilai agama harus dilibatkan dan harus dimasukkan dalam setiap aktivitas dan setiap kondisi di masyarakat, apapun profesinya. Meskipun profesi kita sebagai seni, bagaimana supaya berkesenian ini tidak melupakan Allah, tidak melupakan Rasulullah, dan tidak melupakan agama. Kapan saat kita bisa beribadah, dan kapan saatnya kita harus berkarya. Semoga yang sedikit ini memberikan inspirasi kepada kita, dan kita mampu memberikan yang terbaik pada kehidupan kita, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, sekalipun hanya informasi sedikit, tapi semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.